Mungkin kita habis mandi gitu ya, bersih. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, mungkin kalau dilihat pakai kacamata yang bisa ngelihat dosa, ini udah nempel kemana-mana saudara-saudara. Tapi pengampunan Allah yang mampu membersihkan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga hidup Anda ceria, meriah seperti warna baju saya yang berwarna merah dan juga kotak ajaib saya yang juga berwarna merah. Di dalamnya nanti akan ada 3 kotak yang harus Anda pilih. Kotak 1, kotak 2, atau kotak 3. Saudara-saudaraku, izinkan saya di awal video ini untuk mengungkapkan 2 kalimat yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi pegangan hidup kita dalam melihat diri kita, melihat hidup kita, melihat perjalanan hidup kita menuju garis akhir kehidupan kita. Kalimatnya seperti ini. Tuhan telah mengampuni masa laluku. Tuhan juga memberkati masa depanku. Coba ulangi dalam hati Anda masing-masing dengan yakin, dengan teguh dan mantap. Tuhan telah mengampuni masa laluku, Tuhan memberkati masa depanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, andai kata ada sebuah diari kehidupan, buku kehidupan kita yang menulis hidup kita dari kita kecil, waktu kita lahir sampai detik ini. Andai kata kita boleh membuka-buka, membaca kisah kehidupan kita. Sejak kita masih muda, sejak kita masih remaja, sejak kita masih anak-anak, sejak kita masih balita. Kira-kira saudaraku, Anda lebih banyak tersenyumnya, atau lebih banyak goleng-golengnya, atau lebih banyak mengelus dadanya, atau bahkan menangis dan menyesal. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya masa lalu, mau suka, duka, tawa, air mata, keberhasilan, prestasi, kegagalan, kehancuran, sudah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa mundur ke masa lalu. Kita tidak bisa juga hidup di masa lalu. Meskipun harus disadari juga, hidup kita saat ini juga dipengaruhi oleh masa lalu kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kabar gembiranya adalah yang dibongkar dalam kitab suci. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kita umatnya, besar maupun kecil, sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, Tuhan selalu siap mengampuni, asal kita mau berbalik kepadanya. Asal kita mau berbalik kepadanya, hidup dekat dengan Allah dalam pertobatan yang sejati. Saudara-saudaraku terkasih, banyak manusia jatuh dalam pikiran sempit. Ya udah, berdosa aja, besok kita tobat lagi, kan Allah Maha Pengampun. Terus tobat, udah bikin dosa lagi aja, kan Tuhan Maha Pengampun. Saudara-saudaraku yang terkasih, konsepnya tidak seperti itu. Tuhan tidak mau diri kita rusak oleh dosa. Apakah Anda tahu bahwa dosa itu merusak keutuhan jiwa kita, kemurnian kita, kuasa yang bekerja dalam diri kita, cahaya kehidupan kita satu persatu rusak menjadi gelap karena dosa dan kesalahan. Jangan biarkan saudara-saudara kemurnian jiwa kita ini rusak oleh dosa. Lama-lama kita kehilangan identitas kita. Hidup kita pun akan berantakan. Nah, ternyata saudaraku, yang namanya pengampunan Allah tidak hanya berefek kepada masa lalu kita, tetapi juga sangat mempengaruhi masa depan kita. Maka tadi saya katakan pengampunan Allah sungguh memberkati masa depan kita. Nah, saudara-saudaraku, apakah Anda mengingat kisah-kisah dalam perjanjian lama di mana tokoh-tokoh Alkitab juga mengampuni, berdamai dengan sesamanya, dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya? Coba tolong di bulan September ini Anda tulis di kolom komen. Silakan tulis di kolom komen. Saya tungguin, ayo. Siapa tokoh Alkitab yang pada akhirnya berdamai dengan orang-orang yang menyakiti mereka?
Waduh, udah saya temukan. Wih, pinter-pinter nih. Boy, pinter-pinter luar biasa. Yang pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya. Ciamik. Yang kedua, Esau dan Yakub saling mengampuni. Yang ketiga, Raja Daud dan Saul. Raja Daud dengan anaknya Absalom juga mengampuni yang luar biasa. Kemudian ada lagi Romo. Ada lagi siapa kira-kira? Ya, Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Tetapi saudara-saudara, meskipun kita bisa menemukan beberapa tokoh dalam perjanjian lama yang pulih hidupnya setelah mengampuni, kisah ajaran tentang pengampunan itu baru kita temukan secara luar biasa dalam pengajaran Yesus dalam Matius bab 18. Kita di situ bisa menemukan perumpamaan soal pengampunan. Waduh Romo, kalau Romo Yosef ngomong soal pengampunan kayaknya kayak lagu lama aja. Romo, gimana Romo saya bisa mengampuni kalau saya tidak bisa melupakan? Apakah saya salah? Apakah saya dosa? Romo, gimana Romo setelah saya mengampuni saya kayaknya gak mau deket-deket sama orang itu Romo. Apakah saya bersalah? Sering kali pertanyaan itu muncul di kolom-kolom komen setiap kali saya berbicara soal pengampunan. Romo, kalau Romo udah ngomong soal pengampunan, saya nyerah mundur mendingan matiin YouTube. Nanti dulu saudara-saudara, jangan stop video ini. Biarkan sabda Tuhan berbicara untuk Anda. Tadi saya sudah mengatakan ada 3 kotak. Silakan Anda pilih kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Di dalam kotak-kotak ini ada pesan Tuhan buat kita. Dengan siapa kita harus berdamai? Dengan siapa kita mengalami pengalaman pengampunan? Silakan kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Tulis sekali lagi di kolom komen. Saya senang kalau kolom komennya tuh rame gitu ya. Oke, siap? Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Saya mulai dari kotak 1 dulu. Kotak 1 dulu. Di sini ada apa? Di sini di kotak 1 tertulis bahwa kita harus juga berani mengampuni diri kita. Saudara-saudaraku terkasih, kok lucu sih Romo nggak mengampuni diri kita sendiri? Banyak orang kesel, banyak orang marah, banyak orang merasa gagal karena hidupnya nggak berhasil. Karena dia pernah kecewa, dia pernah mengalami kegagalan, dia membuang begitu banyak kesempatan, dia melakukan banyak kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sehingga sampai-sampai dia marah dengan dirinya sendiri. Entah dengan fisiknya, kenapa saya pendek, kenapa saya pesek, kenapa saya jelek, kenapa saya bodoh, kenapa saya miskin, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Marah dengan dirinya. Lebih tepatnya dengan keadaan dirinya. Dengan gambar dirinya sendiri. Dengan konsep dirinya sendiri. Banyak orang membenci dirinya sendiri, sadar maupun tidak sadar. Dia tidak menerima dirinya apa adanya, termasuk masa lalunya, sejarah hidupnya, keluarganya, di mana tempat dia bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, ini juga perlu disadari. Iya Romo, jangan-jangan selama ini saya nggak menerima diri saya apa adanya. Saya belum berdamai dengan masa lalu saya Romo. Saya belum berdamai dengan kegagalan saya. Banyak orang mengalami yang seperti itu. Yang kedua di sini kotak nomor 2 bisa kita lihat di sini ada tulisan apa? Ini dia yang banyak dari kita, yaitu kita harus berdamai dengan Allah. Mohon pengampunan dari Allah. Mohon kekuatan dari Allah juga untuk bisa mengampuni sesama. Lebih serius lagi, mengalami pengalaman pengampunan. Pengampunan yang bukan hari ini kita diampuni, besok kita bikin dosa lagi. Tetapi pengampunan yang mentransformasi kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Hari ini diampuni, besok saya harus lebih baik lagi. Karena saya sudah dibebaskan oleh kuasa kasih Tuhan. Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu memulihkan. Pengampunan itu menyempurnakan kehidupan kita. Dengan pengampunan yang sejati. Dengan pengampunan yang luar biasa. Yang turun atas hidup kita. Membersihkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Dari kekotoran-kekotoran kita. Pikiran, hati, tindakan-tindakan kita. Mulut kita, mata kita, indera-indera kita. Ini kalau kita lihat ini
Mungkin kita habis mandi gitu ya, bersih. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, mungkin kalau dilihat pakai kacamata yang bisa ngelihat dosa, ini udah nempel kemana-mana saudara-saudara. Tapi pengampunan Allah yang mampu membersihkan, menjadikan kita menjadi manusia baru seperti waktu kita diciptakan. Nah sekarang kotak yang nomor 3, kira-kira apa ya Romo? Dengan diri sendiri udah, dengan Allah udah. Yang nomor 3 kira-kira? Ya, apalagi kalau bukan dengan sesama kita. Mulai dari orang-orang terdekat sampai orang-orang terjauh. Mulai dari orang-orang yang kita ingat sampai yang sudah pernah kita lupakan orangnya. Dari orang-orang yang pernah membuat kita bahagia, tapi dia juga yang membuat kita menderita. Saudara-saudara yang terkasih, di nomor 3 ini makanya warnanya merah. Karena itulah yang sering kali menghancurkan segala-galanya. Gara-gara yang warna merah ini, relasi-relasi kita dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan sahabat, dengan kakak, dengan adik, menghancurkan konsep diri kita. Dia juga menghancurkan juga Allah yang maha rahim, Allah yang maha baik. Gimana seseorang bisa memahami Allah itu maha baik kalau setiap hari dia lihat orang tuanya menyiksa dia, orang tuanya membuang dia, orang tuanya selalu menghina dia, orang tuanya selalu mengecilkan dia. Gimana caranya? Maka yang nomor 3 ini seringkali yang menjadi lubang paling besar dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam Matius bab 18 perumpamaan tentang pengampunan, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata apa? Bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengampunan yang berkali-kali maksudnya apa sih Romo? Susah Romo ngampunin, karena apa? Susah melupakan. Mengingat-ingat kesalahan dia Romo, omongan dia, wajah dia waktu dia memperlakukan saya secara sadis. Ketika saya betul-betul Romo hancur oleh perbuatan dia yang bukan cuma sekali Romo, berkali-kali. Ketika saya tidak berdaya, dia dengan sadisnya menghancurkan kehidupan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini justru kuncinya. Tuhan tahu luar biasa manusia sulit untuk melupakan meskipun sudah mengampuni. Tuhan tahu. Makanya saya berkata kemarin, Tuhan itu omniscient. Tuhan tahu segala-galanya, termasuk keterbatasan kita dalam melupakan. Romo, boro-boro mengampuni, melupakan aja nggak bisa. Apakah saya harus mengampuni? Saudara-saudaraku yang terkasih, poinnya, ketika kita memberi ampun kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, kita tidak mengharapkan transformasi atau perubahan dalam hidup dia. Jangan berharap seperti itu, karena apa? Nanti kecewa lagi. Kita cuma bisa mendoakan saja. Itu pun Romo kalau bisa Romo. Nyebut namanya aja saya udah marah lagi. Ingat mukanya saya udah keluar tanduk saya Romo. Mintalah rahmat Tuhan. Tuhan ubah dia. Hanya sebatas itu saudara-saudara. Pengampunan kita mungkin tidak bisa mengubah dia, tapi ada kuasa yang jauh lebih besar di luar jangkauan kita. Kuasa inilah yang mampu mengubah dia, orang-orang yang sadis, orang-orang yang paling menyiksa kita dengan cara-cara Tuhan. Terserah caranya bagaimana, Tuhan yang paling tahu. Mungkin caranya dibuat enak dulu. Mungkin caranya dibuat sakit dulu. Mungkin caranya dibuat dia sombong dulu. Mungkin caranya dibuat dia tuh seolah-olah dia gak merasa bersalah. Tapi biar ada rencana Tuhan yang sedang bekerja dalam dirinya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah Tuhan, aku mengampuni. Romo, ntar kalau soal ingat lagi gimana? Atau paling parahnya dia bikin salah lagi. Saudara-saudara, itulah kuncinya pengampunan 70 kali 70 kali. Setiap Anda ingat kesalahan-kesalahan dia, setiap Anda menerima kembali perlakuan mereka yang menyakiti kita berkali-kali, sebanyak itu pula lah kesempatan buat kita untuk mengampuni.
Ingat saudara-saudara, pengampuni tidak sama dengan melupakan. Sulit kita melupakan, tetapi setiap kita ingat bahwa kita pernah disakiti, entah setiap hari, satu hari bisa 5 kali, kita teringat-ingat tentang dia. Itulah kesempatan buat kita untuk memohon rahmat Tuhan. Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Meskipun baru aja kita selesai ngomong, udah inget lagi gimana bikin keselnya dia waktu itu. Seperti itulah rahmat mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara? Tuhan Yesus pernah berkata, dengan mengampuni kita diampuni. Coba hitung berapa banyak dosa kita sama Tuhan. Romo jadi malu sendiri Romo. Kalau kita lihat buku kehidupan kita, udah berapa kali kesalahan yang sama, kesalahan yang diulang-ulang, kesalahan yang makin parah, itu kita lakukan juga sama Tuhan. Maka setiap kita mengingat kesalahan orang lain, sebesar itulah rahmat pengampunan yang kita terima dari Allah. Asal kita menanggapi rahmat itu. Tuhan, saya mau mengampuni dia. Urusan saya dengan dia selesai. Tentang masa lalu saya selesai. Saya tidak mau lagi dia yang pernah menyiksa saya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, yang pernah dengan sadisnya menyiksa kehidupan saya. Saya tidak mau membiarkan dia terus-menerus menyiksa kehidupan saya. Saya ngomong begini berapi-api karena apa saudara-saudara? Saya pernah mengalami waktu saya sekolah, saya dibeliin jam tangan baru sama papa saya. Dengan bangganya saya bawa ke sekolah. Lalu saya pamerin ke teman-teman. Lalu ada teman saya, coba lihat dong jam tangannya. Saya buka, dengan polosnya saya kasih dia. Apa yang terjadi? Jam tangan baru itu diikat di tali sepatunya. Lalu dia berlari sekuat tenaga, sekenceng-kencengnya. Dia meminta saya untuk mengajar dia. Semakin saya kejar, semakin kenceng dia berlari. Dan saya melihat dari jauh, jam tangan baru kesayangan saya terpentok lagi ke tanah, ke sepatunya dia. Baret-baret, rusak, dan menjadi kotor. Saya yakin orang ini pasti sudah lupa dengan perbuatan ini. Mudah-mudahan dia nonton videonya. Teman saya waktu kecil. Dia tidak pernah sadar betapa menyakitkan perbuatannya itu. Dan sampai hari ini dia juga tidak pernah minta maaf tentang kesalahannya itu. Tapi saya selalu ingat kesalahannya. Sampai-sampai mama saya yang nonton video ini juga, mau kan Romo udah jadi Romo. Udah dah, ampunin lah. Waktu itu saya bilang enggak mungkin. Tetapi dengan membaca Matius bab 18 ini, setiap ingat namanya di WhatsApp grup teman-teman, setiap ingat wajahnya, disitulah saya sadar. Disitulah kesempatan buat saya untuk mengampuni. Disitulah kesempatan saya untuk menerima ampun dari Tuhan atas dosa-dosa saya yang juga tidak kalah banyaknya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan telah mengampuni masa lalumu. Tuhan yang sama, kuasa yang sama, kualitas yang sama. Tuhan juga memberkati masa depan kita. Jangan biarkan saudara-saudara hari ini dan masa depan kita digelondoti oleh masa lalu kita yang acak-acakan. Di sini saya melihat ada begitu banyak bapak-bapak keluarga yang pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Untung saja istrinya mengampuni dia, menerima dia kembali. Ada begitu banyak anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan yang fatal kepada orang tuanya. Untung saja orang tuanya menerima dia kembali. Meskipun masih ada rasa sakit hati. Di sini saya juga bisa melihat ada begitu banyak teman-teman sahabat yang disakiti oleh sahabatnya sendiri. Sangat fatal, sangat sakit. Dan sahabatnya ini berusaha untuk mengampuni, tapi tidak bisa melupakan. Saudara-saudara, ingat sekali lagi, ketika kita ingat tentang kesalahan orang lain, disitulah kesempatan buat kita, rahmat buat kita untuk memberi ampun. Pada saat yang sama, kuasa pengampunan juga bekerja dalam diri kita untuk dosa-dosa kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam, jangan lupa videonya untuk di like, di share, dan juga di komen. Bye!